3 hari, kemudian di hari keempat, kelima itu dia malah jadi tidur, terus makan minumnya dibangunin, nggak mau misalnya ya, terus buang air kecilnya juga, apalagi kok nggak buang air kecil ya, kurang gitu ya. Berarti itu udah ada tuh tanda-tanda dehidrasi ya, kemudian mungkin dia sudah mulai masuk ke fase shock ya. Betul. Sangat ditakuti justru pada pasien-pasien DBD itu ya. Kemudian dok, tadi kan dokter bilang waktu dia panas ada batuk. Nah kadangnya tuh ada yang batuk biasa, ternyata ada batuk yang berlebihan karena mereka ada riwayat keluarga yang alergi. Mungkin kan jadi asma. Nah, kapan asma kita bilang masih dalam taraf aman atau kapan masih harus cepat ke emergency dok? Karena kan kasihan tuh kalau misalnya dia ternyata berlebihan batuknya dan ujung-ujungnya jadi sesak dok. Nah, jadi dok, kan ada nih beberapa kasus-kasus yang sering dan sedang terjadi, seperti kasus DBD, diare, dan demam. Mungkin dokter bisa ceritakan dok, kita perlu bilang apa ya ke orang tua ya, supaya mereka memperhatikan lah kalau kondisi bagaimana yang perlu datang, sehingga jangan sampai terlambat dok, karena kan kita juga perlu memberitahukan hal itu ya. Halo, assalamualaikum. Sekarang kita jumpa lagi di infus atau informasi seputar kesehatan Rumah Sakit Pusat Pertamina. Saat ini saya menjadi host nih di sini. Kita siang ini akan membicarakan sesuatu yang penting sekali buat bunda atau orang tua tahu, bagaimana tentang kegawatan pada bayi dan anak. Dan saat ini saya sedang bersama dengan dokter yang ahli di bidang itu, dan alhamdulillah beliau sekarang sudah standby selalu di RSPP sebagai konsultan untuk kegawatan dan emergensi pada bayi dan anak. Saya perkenalkan ya, beliau adalah Dr. Tuti Rahayu, spesialis anak konsultan. Silakan, ini adalah dokter kita, Dr. Tuti Rahayu. Silakan dok kalau mau bicarakan. Halo, spesifikasinya. Saya Dr. Tuti Rahayu, spesialis anak, konsultan emergensi terapi intensif anak. Nah, hari ini kita bahas tentang kegawatan pada bayi dan anak ya dokter. Ya. Jadi kan dok, kita tahu tuh kadang-kadang orang tua kan banyak ibu-ibu muda, ya kan, anak pertama tidak ada didampingi oleh orang tuanya masing-masing. Jadi mereka sih alhamdulillah ya dok, mereka mandiri bersama suami, istri, dan anaknya. Nah itulah kadang-kadang kita perlu memberikan pembekalan nih dok. Perlunya supaya mereka tuh dalam rangka sebagai orang tua dan yang tahu setiap harinya bisa mengerti kapan misalnya dia membawa anak ini harus ke tempat ya PID ya. Syukur memang kita bisa langsung ke SPP karena kan kita insya Allah selalu siap menangani dan membantu mereka ya dok. Nah, jadi contoh nih dok, misalnya dokter mau yang mana nih? Mau kita ngomong dari bayi yang baru lahir? Ya, kita mulai dari bayi dulu kali ya. Ini dokter silakan dari bayi baru lahir. Jadi kita sebagai orang tua itu sebenarnya harus siap ya. Jadi sebelum mulai dari kita menikah, kita mau berencana punya anak, berarti kita harus siap untuk anak ini, termasuk kesehatannya, pendidikannya, dananya, ya semua pokoknya. Terus kita mau didik anak itu sebagai apa, itu semua harus sudah ada rencana. Jadi jangan punya anak nggak tahu nanti mau diapain, terus sakit nggak tahu kalau itu sakit ya. Jadi kalau kita mulai dari bayi, nah bayi itu juga awal mulai dari kehamilan ya, dari kehamilan itu harus kontrol kan. Ada namanya kalau di pemerintah kan antenatal care ya, jadi kontrol yang rutin selama kehamilan.
Nah itu nanti dokter kebidanan yang berperan ya. Nah dari situ kalaupun ada masalah nanti pada kelahirannya, biasanya dokter kebidanan ini menginfokan ke dokter anak. Iya. Ini Misalnya kan siap juga ya dok ya. Ada kelainan gitu ya. Atau risiko tinggi kan dok, biasanya mereka suka mengatakan seperti itu. Iya, jadi kalau sudah ada info bayi itu akan beresiko tinggi, maka dokter kebidanan biasa menginfokan ke dokter anak untuk mempersiapkan penanganan apa yang harus dipersiapkan untuk bayi yang akan lahir nanti. Iya. Ya. Nah, jadi setelah dan itu info itu juga disampaikan ke orang tua tentunya. Iya. Ya. Jadi kemudian dokter anak pun harus siap. Jadi sama timnya ya dok ya, mereka kan sudah ada yang terlatih untuk menangani itu. Iya. Jadi memang penanganan anak ini tidak mudah ya. Dokter anak itu juga perlu bantuan dari bidang-bidang lainnya ya, dengan alat-alat atau pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih ekspert lah ya, sehingga kita bisa memastikan kira-kira apa penanganan yang terbaik untuk anak ini, karena anak itu kan ada 1000 hari pertama ya, itu hari emas. Jadi kita benar-benar di hari emasnya itu tidak boleh terlambat menanganinya. Terus benar-benar mempersiapkannya dengan baik, merancang dengan baik bagaimana mengejar pertumbuhan otak yang maksimal tersebut. Ya, misalnya ada kelainan pun harus intervensi lebih dini ya. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Kalau datanya sudah lebih daripada 1000 hari, maka intervensinya pasti lebih sulit ya, lebih lama, dan mungkin orang tua juga melihat ini gimana sih, udah dikasih terapi, kasih ini kok tidak ada hasilnya ya, karena kita intervensinya sudah terlambat ya. Contoh dok, yang tadi misalnya bayi kan lahir nih, kadang-kadang kan ada yang diharapkan sih bayi bugar ya dok, lahir nangis, wah gitu kan. Nah tiba-tiba ternyata kegawatan apa ya dok ya, biasanya untuk bayi yang kita perlu tepat menangani, yang alhamdulillah kita bisa membantu juga dok. Jadi sebenarnya kalau kehamilan itu dipersiapkan, kondisi ibunya itu baik, sebenarnya sebagian besar sih lahir dengan normal ya. Jadi kita bilang lahir spontan. Jadi kalau lahir spontan itu adalah kelahiran yang terbaik untuk bayi, karena dia ada proses tertentu sehingga bayi itu begitu keluar dia bisa bernafas dan menangis dengan kencang ya, sehingga cairan yang di paru itu bisa keluar ya, untuk berganti dengan udara luar yang masuk ke paru, karena paru juga baru berfungsi pada saat bayi itu lahir. Nah, tapi kalau ada bayi dengan resiko tinggi ya, dengan atau dari bayi atau dari ibunya juga bisa resiko tinggi. Nah, itu kadang-kadang memerlukan kelahiran dengan seksio sesaria. Ya. Jadi kalau udah seksio sesaria, otomatis dokter anak juga harus siap ya untuk apa yang akan terjadi pada anak ini. Jadi dengan info dari dokter kebidanan tadi, ya kondisinya begini. Nah, jadi dokter anak siap. Nah, masalah-masalah yang sering terjadi pada bayi-bayi baru lahir ya, paling sering adalah paru-parunya. Ya, kondisinya sesak ya dok ya. Karena paru-parunya belum siap untuk belum berkembang sempurna ya. Jadi bisa belum berkembang sempurna akibat dari usia kehamilannya yang prematur, atau memang ada masalah entah dari ibunya atau dari infeksi ya, itu menyebabkan perkembangan paru itu jadi tidak sempurna walaupun dia lahir cukup bulan. Nah, itulah yang menyebabkan sering masalah dari bayi-bayi baru lahir, jadi pengembangan parunya itu yang paling sering sih ya. Jadi kita harus antisipasi berikutnya. Nah, untuk perawatan berikutnya, maka biasanya bayi yang dengan resiko tinggi ini dan misalnya dia lahir kondisinya sesak, otomatis perlu perawatan di ruang intensif. Jadi namanya neonatal intensive care unit.
kalau untuk bayi ya. Bisa kita bilangnya NICU ya dok? Ya NICU itu khusus untuk bayi-bayi yang kurang dari 30 hari. Nah kalau dia sudah lebih dari 30 hari, jadi 1 bulan lah ya. Nah sampai dengan usia 18 tahun, nah itu perawatannya ada di PICU, jadi Pediatric Intensive Care Unit. Begitu dokter Ati. Nah tadi kan kalau yang bayi dok, biasanya kan kalau bayi itu selain tadi masalah sesak, bisa kuning terlalu tinggi ya dok, bisa juga ya. Itu juga perlu perhatian. Terus kalau anak-anak kan yang banyak terjadi misalnya diare ya dok ya. Nah apalagi anak-anak di tempat kita sekarang kan termasuk anak-anak keluarga yang mampu dok ya. Alhamdulillahnya begitu. Cuma kadang-kadang perlu kita beritahukan kapan sih memerlukan perhatian gitu kan. Tapi jangan dijawab dulu ya dok, kita mau lihat dulu. Sekarang kita mau ada yang mau lewat dulu dok, sebentar ya. Infus, informasi seputar kesehatan. Halo, kita ketemu lagi di Infus, informasi seputar kesehatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Udah, kita lanjutkan lagi. Tadi kan kita udah bicara nih kalau yang bayi belum melahirkan. Nah sekarang yang atasnya itu dong. Jadi bayi di atas 1 bulan sampai 15 tahun ya. Anak itu ternyata sampai 18 tahun. Sedangkan beberapa orang itu suka dianggapnya anak itu cuma sampai 12 atau setengah menstruasi. Nah, jadi dok, kan ada nih beberapa kasus-kasus yang sering dan sedang terjadi seperti kasus DBD, diare, dan demam. Mungkin dokter bisa ceritakan dok, kita perlu bilang apa ya ke orang tua ya supaya mereka memperhatikan lah kalau kondisi bagaimana yang perlu datang sehingga jangan sampai terlambat dok. Karena kan kita juga perlu memberitahukan hal itu ya. Ya kalau seandainya kita misalnya dulu DBD ya. Jadi kasus DBD itu yang sering kita terima nih, ya kan dia gejalanya tuh demam 3 hari, tinggi, ya. Di situ mendadak orang tua tuh bingung atau bawa ke sini ya, demam tinggi, takut kejang ada juga ya. Tapi setelah hari ke-4, 5 pada saat demam turun, sering orang tua justru tidak aware, jadi pikirnya anak sudah perbaikan, sudah turun demamnya, tapi anaknya tidur saja, masih lemas ya dok. Nah, sedangkan yang namanya anak itu nggak ada ceritanya kalau dia sehat terus dia tidur aja, iya lemas pasti dia lari kalau udah aktif ya main ya. Aktif. Tapi kalau ada anak yang demam 3 hari, kemudian di hari ke-4, 5 itu dia malah jadi tidur, terus makan minumnya dibangunin, nggak mau misalnya ya, terus buang air kecilnya juga, apalagi kok nggak buang air kecil ya, kurang gitu ya. Berarti itu udah ada tuh tanda-tanda dehidrasi ya, kemudian mungkin dia sudah mulai masuk ke fase shock. Sangat ditakuti justru pada pasien-pasien DBD itu ya. Jadi kalau DBD itu justru fase kritisnya itu adalah setelah demam itu turun, ya. Kira-kira 24 sampai 48 jam sesudah demam turun itu adalah fase kritis dari DBD, ya. Jadi justru pada saat itulah anak itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah, kalau kita lalai setengah hari, 24 jam semua, terus 48 jam, jadi datang ke IGD, saya sudah dalam kondisi yang shock berat, bahkan shocknya mungkin sulit untuk diatasi, makanya infus kadang susah, karena udah pembuluh darahnya udah koas ya, tutup, udah sempit. Jadi kalau di infus pecah, nah disitulah sering kita butuh untuk pengambilan infus yang vena dalam, ya. Nah, itulah expertnya ya di sini supaya kalau lebih intensif seperti itu ya dok. Ya betul, karena kan untuk
masukkan infus ke vena dalam itu ya butuh latihan. Ya butuh latihan ya. Kemudian dok, saya potong sedikit. Kan kalau misalnya di RSPP nih dok, itu kalau misalnya demam 3 hari supaya tidak kecolongan, sebenarnya fasilitas kita bagus loh dok. Bisa dilakukan pemeriksaan NS1. Nah, jadi supaya bisa mengantisipasi sejak awal. Betul. Jadi kalau NS1 itu biasanya kita periksa di demam hari pertama, hari kedua ya, karena kan itu mendeteksi virusnya. Ya, jadi kalau kita mau periksa NS1 di awal, pada awal demam, maka kita bisa memperkirakan hari-hari berikutnya DBD, berarti perjalanan penyakitnya seperti ini. Betul. Tapi kalau seandainya tidak bisa diperiksa pun, tetap cukup dievaluasi di hari ke-4, 5 harus waspada. Ya, harus waspada. Jadi kalau dibilang tipes, jangan percaya saja, lihat dulu. Kalau dia tifus biasanya itu berlangsungnya panasnya tuh nggak tinggi dada, jadi dia perlahan ya, naiknya seperti anak tangga anak tangga makin lama hari ke-7 makin tinggi. Betul ya. Tapi kalau nggak diawasi sesudah diatasi sesudah hari ke-7 juga akan memberikan komplikasi ya kalau tidak terdeteksi seperti itu. Jadi dok, kalau kita bisa beri sedikit tadi, kalau misalnya DBD, kalau merasa anaknya sudah nggak enak, nggak usah ke poli ya dok, kepentingan ke IGD langsung ya, supaya bisa penanganan lebih cepat gitu ya. Betul. Terus bisa langsung menghubungi kita karena kan dokter dan timnya siap nih ya untuk membantu. Insya Allah ya, kita kan sekarang sudah punya, nggak cuma saya sendiri yang bekerja, karena di rumah sakit itu benar-benar harus satu tim ya. Kolaborasinya mulai dari IGD itu harus sudah siap menangani itu sampai dengan ke perawatan, atau kalaupun anak dengan DBD berarti masuknya ke PICU ya. Nah itu semua ya kita harus siap menanganinya. Nah kalau untuk kasus diare ya sama, tanda-tanda dehidrasi juga yang harus kita lihat. Ya. Kadang-kadang anak gemuk tuh loh dok, kan gizi bagus tuh dok. Ya betul. Jadi sebenarnya kalau diare itu sebenarnya kita melihat kan tanda dehidrasi, sama dengan DBD ini. DBD juga kita yang terlihat pertama kali itu tanda dehidrasi, jadi bibirnya kering ya kan, terus matanya merah atau karena demamnya ya cekung ya dok. Kalau diare itu kelihatan bibirnya kering juga, sama kemudian anaknya cekung seperti pengen minum terus ya. Terus jangan lupa ini ibu-ibu nih, mama sama papa sering kali selalu lihat buang air kecil anaknya. Ya. Jumlah maupun banyaknya, warnanya. Cuma jumlahnya, warnanya, walaupun itu adalah buangan yang cuma lupa itu di kamar mandi ya. Tapi harus dilihat jumlahnya. Begitu juga BAB. Jadi BAB itu sebenarnya banyak informasi kita loh. Jumlahnya berapa kali, terus kemudian warnanya seperti apa, konsistensinya, terus kemudian baunya ada lendir atau tidak, itu yang akan kita tanyakan pada orang tua. Jadi kalau orang tua tidak memberikan informasi itu, maka diagnosis yang kita dapatkan jadi agak lambat jadinya ya. Kalau informasi itu langsung dapat pada saat dia datang, orang tuanya langsung kasih langsung kita lebih cepat untuk mendiagnosis ini diare karena virus kah, diare karena infeksi, atau diare karena racunan ya, dan lain-lain seperti itu. Seperti yang kita kalau misalnya ada lagi dok itu tentang yang panas terlalu tinggi dok, mereka kan kejang. Nah itu bagaimana dok? Supaya orang tua juga bisa mengatasi di rumah atau kapan mesti datang ke rumah sakitnya dok? Ya, jadi kalau dia demam tinggi, ya, itu sebenarnya demam itu sebenarnya hal yang biasa terjadi pada anak ya, karena itu adalah respon tubuh sebenarnya, itu respon yang baik ya. Masih ditoleransi ya. Jadi misalnya demamnya hanya 38, tapi anaknya masih aktif ya. Minumnya mau, buang air kecilnya banyak. Itu berarti anaknya tidak dehidrasi. Ya udah suruh minum aja, sama aktivitasnya dikurangi ya. Karena dia
dia sedang menerima mungkin virus kah yang masuk ke dalam tubuhnya. Untuk perlawanan Iya, ya. itu sebenarnya emang demam itu memang diperlukan untuk tubuh untuk melawan virus yang masuk. Jadi nggak boleh demam terus langsung dikasih obat panas gitu ya. Nah, kapan itu kerjanya si pasukan-pasukan yang mau melawan virus ini? Sedangkan pasukan itu bekerjanya justru di suhu 3738. Ya, jadi cukup kita kasih minum yang banyak. Yang penting kita perhatikan anak ini masih aktif ya. Nah, tapi kita tunggu sampai 3 hari misalnya ya, kita lihat 3 hari oke aja ya, kita perhatikan terus. Hari keempat, hari kelima, kadang-kadang hari keempat kelima ternyata keluar nih batuk. Oh, demamnya berarti karena batuk ya. Misalnya tiba-tiba jadi lemas, ya mungkin DBD juga. Atau 3 hari demam terus akhirnya jadi diare. Iya, Ya, betul. banyak sekali gejala-gejala seperti itu. Jadi yang penting awasi selalu anak itu dehidrasi atau tidak. Tapi kalau udah ada tanda, terutama tanda dehidrasi, segera bawa ke rumah sakit. Karena kalau dia dehidrasi, dia harus dapat intake dari mulutnya ya, dari minumnya ya. Dari minumnya harus cukup. Betul. Nah, kalau minumnya nggak cukup, misalnya dia muntah, ya, terus kemudian ada disuruh minum nggak mau, malas, nah itu hati-hati ya tanda dehidrasi tersebut. Kemudian dok, tadi kan dokter bilang waktu dia panas ada batuk. Nah kadangnya tuh ada yang batuk biasa, ternyata ada batuk yang berlebihan karena mereka ada riwayat keluarga yang alergi. Mungkin kan jadi asma. Nah, kapan asma ini kita bilang masih dalam tahap aman atau kapan masih harus cepat ke emergency dok? Karena kan kasihan tuh kalau misalnya ya ternyata berlebihan batuknya dan ujung-ujungnya jadi sesak dok. Iya. Jadi kalau pasiennya sudah terbiasa dengan asma, jadi udah riwayatnya asma, biasanya mereka sudah tahu tuh punya obat sendiri di rumah ya. Atau dia kadang-kadang sudah punya obat controller gitu yang dihirup ya, misalnya atau diinhalasi. Tapi kalau itu tidak menolong, nah, baru bawa segera ke IGD karena dengan sesak napas itu dia tidak bisa minum, tidak bisa makan, terus butuh energi buat sesaknya, otomatis kurang cairan. Nah disitulah makin kurang cairan, makin sulit juga sesak itu ada. Jadi sering asma yang dehidrasi, anaknya dehidrasi itu bikin sesaknya nggak hilang-hilang, mau di mau di apa, jadi nggak ada respon. Tapi begitu dia diberikan infus, udah langsung lebih enak gitu. Atau diberikan inhalasi kan langsung lebih enak. Kadang-kadang perlu dilihat bajunya dok. Kadang-kadang ya kayak anak kan masih lari-lari, tapi walaupun pada saat kita perlu buka bajunya ternyata dia sesak sekali. Itu salah satu cara kita melihat sebagai orang tua atau orang yang dewasa yang mengasuh anak ya. Itu kalau kita mau lihat anak ini sesak atau tidak, kita harus buka bajunya. Ya. Jadi kita mulai lihat ada tarikan nggak di lehernya, kemudian di sela-sela liganya ada tarikan atau tidak, atau di perutnya ya, kita bisa lihat ada tarikan atau tidak. Jadi nggak bisa kita melihat seperti ini. Nah, kadang-kadang kalau bayi kita bisa lihat hidungnya ada kembang kempis, atau kalau bayinya lebih kecil lagi, kepalanya ikut goyang-goyang yang kita bilang head bobbing. Ya, jadi kalau dia napas gitu. Jadi kepalanya ikut goyang-goyang. Jadi itu perlu perhatian sekali. Iya, jadi kalau kita yang udah terbiasa lihat, Bu anaknya sesak, enggak kok. Padahal sesak Bu, itu anaknya sesak Bu. Pas kita buka ternyata benar ada tarikan nafas semuanya seperti itu. Jadi kalau kita mau lihat anak kita batuk atau anak kita nggak mau minum ya, terutama bayi-bayi ini, dia pasti gejalanya itu adalah minumnya jadi sulit. Jadi minum sebentar, lepas, dia tarik nafas lagi, minum sebentar, tarik nafas lagi. Nah itu berarti dia sudah mungkin kesulitan untuk bernafas. Jadi dok, jadi kan udah banyak nih, kita kan udah banyak tuh istilahnya dari bayi tadi, terus anak gitu kan.
Kemudian yang kita perlu, intinya juga kita perlu sampaikan dok bahwa di Rumah Sakit Pusat Pertamina itu kan tidak hanya menangani kasus yang berat, kita juga perlu untuk mencegah dok, ya kan? Alhamdulillahnya nih di bagian poli kita, poli anak itu sudah menyediakan vaksin-vaksin yang kita bisa untuk membantu mencegah kondisi yang berbahaya tadi dok, yang diare. Kita ada punya vaksin rotavirus atau rotatek. Kemudian untuk yang asma dok, kita juga udah bisa punya yang dari influenza, kemudian pneumonia, sudah kita punya juga dok. Ya. Nah kemudian sekarang yang kasus DBD kita juga ada dok. Jadi alhamdulillah beberapa pasien yang pernah kena DBD atau kita harapkan jangan sampai kena DBD, nah itu kita juga sudah ada, karena kan dari yang BPOM atau IDAI mereka mengatakan vaksin DBD itu mulai dari 6 tahun sampai usia 45. Jadi kita sering menyarankan ke pasien supaya jangan sampai terjadi DBD yang berat, gitu ya dok ya. Alhamdulillah di situ dok. Jadi kita fasilitas kami di poli anak itu untuk pencegahan kita juga sudah selalu memberitahukan ke orang tua dan juga tadi yang dokter supaya jangan sampai terjadi yang berat. Iya betul. Terus apa lagi dok ya yang menurut dokter kira-kira sering terjadi? Ini dokter Akti, pencegahan itu sebenarnya ya memang dari pihak kita berusaha untuk memberikan edukasi, ya kan? Terus menganjurkan untuk vaksinasi. Ya. Tapi dari keluarga itu juga harus menjaga. Ya. Jadi misalnya dia alergi berarti harus hindari yang faktor-faktor alergi tadi yang akan menjadi pencetus. Ya. Nah kemudian selain itu juga seperti obat-obatan juga kita harus memberikan edukasi bahwa yang namanya obat itu adalah racun, ya. Tidak selalu setiap ada gejala kita berikan obat. Langsung ya dok ya. Ada gejala kita berikan obat. Kita harus cari dulu kenapa gejala ini terjadi, ya. Cari pokok masalahnya itu ada di mana. Jadi misalnya dia batuk-batuk, oh ternyata dia batuk-batuk karena dia naik motor misalnya, terus nggak pakai helm terbuka atau dia tidak pakai masker di tempat orang banyak yang batuk atau banyak merokok. Nah, ya otomatis kan nggak bisa itu, pasti dia akan batuk ya. Nah, jadi pencegahan itu ada di sehari-harinya kan dengan orang tua ya. Jadi orang tuanya yang harus melihat anak ini sebenarnya di mana dia kelemahannya ya, alerginya atau dia mudah infeksi ya. Nah, selain itu juga kita sebagai tenaga kesehatan berusaha selain edukasi kita juga memberikan pelatihan nih. Nah, seperti kemarin itu kita kan kemarin bekerja sama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia cabang Jakarta dari unit kerja emergency terapi intensif anak. Itu kita kan kemarin adakan serentak tuh ya seluruh Jakarta. Hampir 16 rumah sakit ya, 6 wilayah, jadi 6 wilayah Jakarta itu termasuk Kepulauan Seribu berarti ya. Nah itu mengadakan serentak tanggal 27 Mei kemarin itu pelatihan awam, jadi tentang kondisi bahaya pada anak. Nah di situ kita berharap orang tua itu bisa mengerti gimana sih menangani kondisi kegawatan pada anak ya. Di situ kan kita belajar tentang bantuan hidup dasar ya, terus bagaimana mencegah menangani anak dengan tersedak ya. Terus kemudian kita juga ya mengulas sedikit tentang persiapan kalau menghadapi bencana. Bencana yang kemarin dibahas tuh banjir yang kita terjadi, terus gempa bumi, kemudian kebakaran, yang itu yang sering terjadi yang mungkin akan terjadi di sekitar kehidupan kita ya. Nah dari situlah kita ikut ya, kemarin Rumah Sakit Pertamina itu juga berpartisipasi ya, persanggalannya banyak. Terus kita nggak berarti kemarin kan ada itu yang cerita ya, yang dari ibu-ibu PAUD ya, yang cerita ada anaknya dia
PAUD itu kebetulan habis makan nugget kemudian tersedak, ya. Nah tersedak kemudian dia melakukan handmade manuver tuh katanya. Udah keren, dia udah bilang kalau udah belajar dia bilang saya sudah lakukan handmade manuver, tapi barangnya tetap nggak keluar nuggetnya, ya. Terus anaknya jadi lemas, ya lemas tapi kemudian dia buru-buru bawa ke IGD Pertamina, ya. Nah ke IGD Rumah Sakit Pertamina, alhamdulillah dok anaknya sekarang sehat-sehat aja, padahal sempat koma katanya, ya. Alhamdulillah kemarin anaknya juga dibawa ya, udah sehat ya, alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya apapun yang dilakukan di awal pada kondisi emergency itu sangat berguna untuk anak itu. Jadi sebagai orang tua atau orang yang masuk anak atau guru itu berhak harus tahu ya, harus tahu bagaimana mengatasi kondisi bahaya pada anak yang ada di sekitar kita setiap hari. Iya, karena kan di depan mata ada sesuatu kejadian ya dok ya. Kalau mereka sudah punya pembekalan, ya seperti yang kemarin salah satunya itu, mereka jadi lebih pede kan dok. Anak-anaknya juga lebih tenang karena kan orang tua juga tenang. Oh, orang-orang sekitarnya anak saya nih, mereka sudah mulai terlatih ya dok ya. Orang tuanya juga tidak ragu-ragu untuk mengatasinya gitu. Lihat anak ini apa yang harus saya lakukan, betul ya. Begitu dia tidak sadar, jangan lupa call help ya. Minta bantuan, jangan lupa, jangan tangani sendiri ya. Ya sekali. Itu. Dokter mau minum dulu? Boleh, udah haus kita mau minumnya pakai itu bukan air putih biasa. Iya, jadi kita tuh sebenarnya butuh apa dokter Aki itu? Ini, jadi kita tuh memerlukan air yang ada ionnya dok. Jadi supaya mengganti ion-ion kita yang kalau misalnya kita sering bepergian di bawah matahari, berkeringat, olahraga, katanya sih bisa menggantikan gitu ya dok ya. Wah, ini segar juga ya dok ya. Mau coba minum ya? Boleh. Infus, informasi seputar kesehatan. Oh ya dokter Ati, jangan lupa ya. Jangan lupa kalau anak yang gemuk itu kita tuh harus waspada. Oh beda ya dok ya kalau anak gemuk itu ya. Jadi anak yang gemuk itu kita sering tidak melihat tanda-tanda dehidrasi ya. Jadi pada pasien-pasien DBD atau pada pasien-pasien diare itu kadang nggak kelihatan tanda dia nggak ada cekung terus kurus apa nggak kelihatan ya. Jadi turgornya dok ya karena kita suka cubit-cubit itu karena dia lemaknya banyak ya. Betul. Jadi terus gimana dong dok ngelihatnya dok? Iya jadi kita lihat itu tadi kencingnya ya, buang air kecilnya gimana ya. Buang air kecilnya makanya sebagai orang dewasa yang di sekitar anak-anak itu, jadi kita butuh paling penting tuh justru kalau dia anak itu kecukupan cairannya cukup, maka dia kencingnya juga cukup. Jadi buang air kecil itu biasanya berlangsung kalau anak yang lebih kecil ya di bawah 1 tahun itu sering dia buang air kecilnya. Setiap 4 jam dia pipis, setiap 4 jam kita ganti popoknya. Makanya Pampers juga kita minta 4 jam harus ganti. Mau ada kencingnya atau enggak kita harus ganti. Jadi dengan 4 jam kita lihat, kita bisa tahu ini anak kok nggak pipis ya. Tapi kalau anak itu udah besar biasanya antara 4 jam bisa sampai 6 jam dia baru buang air kecil ya. Nah kalau dia kurang 6 jam dia tidak buang air kecil, maka kita harus pastikan anak ini dehidrasi atau tidak. Terus kita lihat juga buang air kecilnya nih warnanya gimana, harusnya kan bening kalau kita cukup ya. Nah kalau dia kuning seperti teh, pekat gitu ya dok ya, dehidrasi ya, jadi harus diwaspadai. Nah itu sebenarnya kalau di pemerintah tuh kita sudah lihat di buku pink tuh, ya di buku pink itu kan sudah ada tuh, yang kaya itu ya, yang warnanya pink itu kita udah ada tuh di situ gambarnya. Kalau warna seperti ini bahaya, dia dehidrasi ya,
sudah bisa dilihat nanti. Ya. Bisa nggak dok kalau kita sekalian misalnya frekuensi dok, misalnya kalau dia 3 kali kurang dari 3 kali dan dia itu pekat gitu dok, kita udah bilang kalau ini kemungkinan besar dehidrasi, bisa kan dok? Bisa, karena kan jumlah kalau dia ini. pekat itu pasti jumlahnya sedikit, Iya. kan berarti Kental ya dok? Oke, dia 8 jam. 8 jam buang air kecil sih. Atau setiap 6 jam dia buang air kecil, tapi sedikit. Iya. Nah, atau disertai rasa nyeri pada saat buang air kecil, ya itu juga tidak wajar. Oke. Ya. Jadi dia harus buang air kecilnya lampias, istilahnya begitu buang air kecil tidak ada nyeri, dia buang air, Lancar, buang air ya. kecil rasanya enak, wah lega ya. Terus kemudian warnanya jernih, kemudian jumlahnya banyak. Iya. Ya, jumlahnya Jadi banyak. Jadi memang perlu kita beritahukan ke orang tua ya dok ya, namanya pipis tuh harus jadi perhatian ya dok ya. Iya. Walaupun kesannya pipis, tapi kita harus Buang air bertanya, besar. buang Ya. besar tuh karena itu Harus sangat dilihat. menentukan apakah ini tingkat dehidrasinya ya dok ya kan. Kalau misalnya dia memang kurang kan berarti ini membutuhkan cairan. Iya. Cairan tadi kan bisa secara langsung ya dok ya, Atau- yang cairan oralit atau sejenisnya gitu Ya, kan dok ya. atau minum. Jadi Iya. karena kalau kita ada diare atau kita udah kerja yang berat seperti itu, otomatis nggak cuma cairan yang keluar, keringat keluar. Betul. Nah, di keringat atau kebutuhan juga otot itu membutuhkan elektrolit, Iya. ya, elektrolit. Jadi natrium, kalium, semua ya. Nah, kalau itu elektrolit tidak seimbang, maka biasanya anak juga timbul gejala entah dia muntah-muntah, ya, Iya. sakit perut lah, gitu. Jadi itu yang membuat kita membutuhkan nggak cuma minum air putih saja. Betul dok. Jadi air mineral juga itu bermacam-macam kan. Ada Iya. yang ada elektrolitnya atau tidak. Jadi minuman juga adalah yang mengandung elektrolit. Jadi pintar-pintarlah kita memilih ya. Iya. Jadi misalnya diare itu ada cairan yang kita kenal seperti oralit ya. Kemudian kalau nggak ada oralit, ya udah nggak usah cari. Masih ada zaman dulu kan dikenalin udah larutan gula garam. Betul. Nah itu dulu emergensinya. Ya. Atau air kelapa bisa ya dok ya? Air kelapa ya. Gitu. Nah, jadi harus cairan yang mengandung elektrolit kalau memang itu ada dehidrasi. Ya. Ya seperti itu. Nah jadi dok, alhamdulillah nih kan kita tuh sekarang membutuhkan. Kita mau minum nggak dokter? Nah silakan dok. Saya boleh ya minum? Boleh ya? boleh. Dokter Udah. kalau minum itu bukan air putih biasa. Ya nggak apa-apa. Tadi saya habis jalan-jalan kemana-mana dokter Ati. Pagi-pagi tadi udah nolong bayi, ya kemudian ke ICU. Sampai juga nih. Saya minum dulu ya dokter. Boleh, silakan pelan-pelan dok, jangan sampai tersedak. Alhamdulillah seger juga. Alhamdulillah. Dok, kan kita tuh tadi dari awal kan kita bicara tuh kalau untuk emergensi kan, selain dokter memang menangani untuk kasus yang emergensinya saat ini yang sedang datang dan dikerjakan, kan sambil nanti dengan berjalannya waktu ya dok kan, nanti kan juga ada tuh beberapa pemeriksaan ya dok yang perlu dikerjakan pada pasien tersebut, entah itu tadi bayi di NICU atau nanti bayi atau anak yang lebih dari 1 tahun itu di PICU, itu kan ada beberapa bagian ya dok ya. Apa aja biasanya dok yang suka terkait dok biasanya? Ya, jadi kalau kita menangani anak itu nggak bisa cuma yang kita lihat udah cuman asalnya sakit, udah sembuh gitu ya. Ya. Nggak bisa seperti itu. Kita menanganinya harus komprehensif ya, karena anak itu sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan ya. Ya. Jadi pertumbuhan ya, makanya kalau ke dokter anak kan kita selalu mengukur tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, lingkar kepalanya berapa, karena kita ingin melihat pertumbuhan dia itu sudah benar atau tidak. Ya. Nah, selain tumbuhnya, kita juga lihat perkembangannya. Betul, Perkembangan kan berarti berhubungan dengan fungsi otaknya nih ya. Betul. Otaknya walaupun dia gede, sehat, tinggi kelihatannya, tapi otaknya bagus atau enggak nih fungsinya ya. Betul dok. Nah, itu perlu perkembangan kita cek. Jadi misalnya
3 bulan dia harus sudah bisa angkat kepala, ya. Terus 6 bulan dia sudah mulai bisa melangkah dan sudah bisa mulai loncat-loncat. Ya itu pemeriksaannya sesuai dengan usianya, ya. Alhamdulillah dok, saya potong sedikit. Kita juga sudah ada tuh di Rumah Sakit Pusat Pertamina ini dokter yang mengkhususkan ke tumbuh kembang. Jadi beliau sub bagiannya tumbuh kembang. Nah, apalagi kalau anak itu anak atau bayi ya yang kritis kondisinya. Jadi bayinya waktu lahir kritis. Terus atau dia sudah usia anak tapi kemudian dia kritis. Otomatis fungsi-fungsi itu pasti akan terganggu. Akibat dari penyakitnya tersebut ya. Atau kelainannya. Nah, karena itulah penanganan anaknya nggak bisa kita cuma ngasih keluhannya apa, terus kemudian kita obati, nggak bisa. Jadi butuh koordinasi dengan bidang-bidang lainnya. Kolaborasi ya dok ya, supaya maksimal tumbuh dan kembangnya ya dok. Jadi untuk maksimal tumbuh kembang ini kita butuh nanti misalnya dia udah, misalnya dia sudah pakai bantuan ventilator atau CPAP pada saat bayi dengan bantuan oksigen juga, ya otomatis kita harus cek efek samping dari apa yang sudah dikerjakan di awal. Untuk life saving kan tadi dok ya. Dan selain ya dia life saving, tapi berikutnya kita harus pantau, jangan sampai nanti terganggu. Tidak bisa ada kelainan tersebut tidak bisa kita tangani atau penanganannya terlambat. Jadi deteksi dari awal ya. Kita deteksi dengan bekerja sama dengan dokter mata, ya, dokter THT, dokter ya USG juga radiologi, kita lihat USG-nya, kemudian di jantungnya apakah ada kelainan atau tidak, ya. Kemudian kalau pada saat kontrol otomatis dia harus periksa juga nanti pertumbuhan dan perkembangannya, apakah dia normal atau tidak. Jadi kalau tidak normal maka kita akan intervensi sedini mungkin, karena dengan intervensi yang sedini mungkin dan stimulasi yang sedini mungkin itu akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, kita harapkan walaupun dia sakit atau dia punya kelainan di awal, dia tetap bisa tumbuh kembang secara optimal, ya. Seperti itu, Dokter. Jadi kita udah di rumah sakit ini kita udah punya tim ya. Alhamdulillah. Jadi tim kita tuh alhamdulillah lengkap dok, mulai dari dokter konsultannya, kemudian tim dokter spesialis anaknya, kemudian perawatnya, mereka juga sudah terlatih dok, karena mereka sudah kita tambahkan keahlian mereka ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, ke Harapan Kita. Jadi sebagai mitra kita dalam menangani pasien tuh alhamdulillah mereka sudah mumpuni juga dok. Kemudian juga teman-teman dari bagian lain tadi. Karena penanganan kegawatan itu butuh waktu benar-benar 24 jam dokter. Jadi nggak bisa bergantung di satu dokter. Jadi oke, satu dokter yang penanggung jawab, tapi pada saat yang lainnya 24 jam itu harus tim ini harus bisa dihubungi. Gitu. Jadi kita punya tim anak ya yang bersedia membantu nih untuk kasus-kasus kegawatan pada bayi dan anak ya. Nah, jadi insya Allah kita bisa standby 24 jam ya dokter Atik. Nah, begitu juga dengan tim yang lainnya tim yang lainnya ya, koordinasi dengan bagian lainnya seperti itu. Alhamdulillah dok. Jadi Rumah Sakit Pusat Pertamina ini istilahnya siap membantu ya dok ya, kepada para orang tua, siapapun, apapun kita bisa insya Allah membantu, memberikan yang terbaik. Insya Allah kita juga tadi yang kita bilang standby 24 jam dengan tim ya. Kalau tim itu kan jadinya siapapun yang sedang bertugas, sudah bertugas bisa langsung menghandle ya dok, ya gitu. Alhamdulillahnya di situ. Kemudian juga fasilitas lain dok, lab-lab kita kan juga sudah mumpuni dok. Jadi apapun yang kita perlukan, bank darah juga siap. Kalau misalnya DBD memerlukan transfusi atau misalnya dari bagian lain yang perlu USG atau yang lain, bisa alhamdulillah membantu mengkoordinasikan supaya penanganan yang kita berikan klien itu cepat, tepat dan
terpenuhi dok, tanpa harus rujuk keluar dulu, harus pemeriksaan ini di luar. Alhamdulillahnya begitu dok. Dan juga tadi yang kita bilang dok, ada yang untuk pencegahan juga kita juga udah siapkan semuanya. Mulai dari dokter yang siap di poliklinik kita selalu standby, ada 4 dokter, termasuk kalau hari libur dok, Sunday klinik kita juga jalan dok. Jadi misalnya ada orang tua yang sama sekali nggak bisa di waktu hari kerja, mereka juga bisa tertangani kalau mereka membutuhkan pelayanan untuk dokter anak di waktu hari libur dok. Itu juga bisa. Kemudian ya semuanya insya Allah kita sudah siap sehingga orang tua yang di lingkungan kita atau siapapun yang memang udah terkoneksi dengan Rumah Sakit Pusat Pertamina, insya Allah aman dan nyaman kalau berobat ke kita kan dok ya. Amin. Jadi kita sangat membantu semuanya. Semoga kita semua selalu sehat juga. Amin. Ya dok. Ya dok. Jadi gimana dokter, sudah mulai siap ya kalau ada kasus-kasus kegawatan yang selama ini sudah dokter sudah mulai tangani kan dok ya, begitu. Jadi dokter Tuti, dengan kita sudah bicara panjang lebar tadi, alhamdulillah kan RSPP dengan kolaborasi dengan berbagai pihak, tim ya. Berarti kita upayakan bahwa kita kalau bersama kita bisa dan kita upayakan seperti motonya dari RSPP, laju untuk maju. Alhamdulillah semuanya sudah kita kumpas tuntas nih para sobat sekalian, bunda, mami, mama semuanya. Nah, saat ini kita sudah mengatakan bahwa di Rumah Sakit Pusat Pertamina sudah tersedia hampir semuanya fasilitas yang diperlukan. Seperti kita tahu ada bagian emergensi kita sudah ada dokter Tuti Rahayu yang bergabung dengan kita sebagai konsultan emergensi. Juga ada dokter tumbuh kembang yang pada saat misalnya kasus kegawatan untuk selanjutnya bisa kita pantau. Kemudian juga kolaborasi dengan beberapa bagian lain seperti dokter mata anak. Kemudian dokter gigi anak juga ada di sini. Kemudian kita juga bisa memfasilitasi untuk masalah penyuluhan maupun pencegahan seperti vaksinasi yang kita sudah lengkap sesuai yang jadwal IDAI. Jadi silahkan kami sebagai dokter anak di Rumah Sakit Pusat Pertamina siap membantu Anda dan siap membantu kesulitan ataupun hal-hal yang orang tua cemaskan, dan kita pun bisa memberikan pelayanan insya Allah paripurna dari sejak lahir sampai usia 18 tahun. Oke, demikian adalah informasi seputar kesehatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Infus, informasi seputar kesehatan.